Mengejutkan, Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said keluar sebagai pemenang dalam babak penyisihan pertandingan bulu tangkis antar selebriti yang digelar oleh salah satu televisi swasta kemarin. Ia menampilkan performa terbaik hingga chemistry yang luar biasa saat di lapangan. Thorik dan Aliyah benar-benar seolah mampu menunjukkan kedekatan di antara mereka, mampu melawan pasangan-pasangan lainnya, termasuk lawan mereka Haris Friza dan Luis Veronica. Lantas seperti apakah kebahagiaan Thorik Aliyah bisa menang sekaligus melaju ke babak selanjutnya? Benarkah pula Thorik memiliki motivasi lain untuk menang, yaitu melihat senyum manis merekah di wajah kekasih hatinya tersebut? Beralih dari kemenangan mereka di pertandingan bulu tangkis, hubungan di antara Thorik dan Aliyah memang bisa dibilang tinggal menentukan waktu terbaik bagi keduanya untuk melaju ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya, sebagai orang tua sambung, Angelina Sondag pun kabarnya sudah mendukung hubungan anaknya dengan adik Atta Halilintar tersebut. Lantas, seperti apakah Angelina Sondag mengenal sosok Thorik Halilintar? Benarkah pula, dengan dukungan yang diberikan orang-orang terdekat, membuat Denny Darko dan Roy Kiyoshi meramalkan keduanya akan menentukan kisah cinta mereka ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, mengutip istilah kekuatan cinta dapat mengalahkan semuanya, sepertinya kekuatan itulah yang dibawa oleh pasangan Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Dalam melakoni pertandingan turnamen olahraga selebriti Indonesia atau TOSI yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta malam hari kemarin, dipertemukan melawan pasangan selebriti Haris Friza dan Luis Veronica, tak disangka-sangka Thorik dan Aliyah yang menuturkan jarang berlatih, nyatanya mampu melibas lawannya dengan 2 set sekaligus dan dengan perolehan angka cukup jauh. Hal ini tentu tak bisa disangsikan lagi berkat kekuatan cinta yang terpancar dari keduanya dan chemistry luar biasa antara Thorik dan Aliyah yang dikabarkan kini sudah resmi berpacaran tersebut. Lantas seperti inilah kebahagiaan Thorik dan Aliyah bisa mengungguli lawan-lawannya. Ada payung nggak? Ini mas saya payung ya? Aliyah gimana Aliyah? Menang Aliyah? Alhamdulillah. Baik, makasih. Aliyah gimana? Aliyah, makin chemistry-nya makin dapat aja. Makasih ya kan. Mata gimana Thorik? Tanggapannya kenapa sih mesti diurusnya? Thorik gimana? Thorik bisa menang Thorik sama Aliyah juga. Thorik berkat doa teman-teman semua. Terima kasih ya semuanya. Gimana makin ini aja sih? Makin kompak aja. Dan habis menang juga. Akan nikah tahun ini Thorik, kabarnya? Iya bang. Beli keripik kaca, siap-siap. Hari ini Thorik sama Aliyah datang. Menyenangkan, seru. Aku sih suka banget. Aku nggak nyangka kamu jago sih. Masa sih? Iya. Ya itu karena sebenarnya aku disuruh latihan sendiri. Dianya kayak ngasih latihan. Jadi dia nggak tahu perkembangan aku gimana. Oh tidak dong. Aku latihan 2 kali sendiri, dia nggak ada. Kita nggak pernah latihan Nggak bareng. pernah latihan bareng. Jadi taunya aku masih cupu aja udah.
pemenang ya. Tiba-tiba kaget kamu jauh. Dia smash terus. Ya, berhasil mengungguli pasangan lainnya dengan perolehan angka yang cukup jauh. Thorik sebelumnya juga mengaku kaget dengan perkembangan Aliyah Masaid jelang pertandingan tersebut. Namun yang cukup mengejutkan di tengah kemenangan mereka adalah terungkap kunci kemenangan Thorik yang mampu membuatnya seolah melupakan rasa capek dan kantuknya saat itu. Hal tersebut dituturkan Thorik adalah melihat senyuman manis di wajah Aliyah Masaid. Terlebih lagi ia pun bisa semakin menambah senyum di wajahnya berkat kemenangan mereka. Lantas apa pula strategi yang akan dilakukan Thorik dan Aliyah untuk terus melaju ke babak selanjutnya? Benarkah mereka telah memiliki strategi jitu untuk menghempaskan pasangan Surya Insomnia dan Hesti Purwadinata yang telah menunggunya di babak selanjutnya? Tadi pagi kita Vitaminnya senyumannya dia aja. I don't know you like before. Seneng senang sih, kayak apa ya, hal baru aja. Dan ya baru yang bisa dilakuin berdua terus Iya. kayak menanti tanggal 4 untuk rematch sama Kak Surya dan Kak Hesti. yes. Semoga kita akan bisa mengalahkan Itu susah. Kak Surya. Yang jelas kita bakal latihan bareng sih. Iya harus. Kalau Kali ini kayaknya kita harus. iya harus. Sementara itu sedikit beralih dari kemenangan mereka di pertandingan bulu tangkis cabang ganda campuran, usai momen kepulangannya dari Tanah Suci Mekah, sempat beredar pula dalam momen spiritualnya tersebut, Aliyah dan sang ibunda Reza Artamevia bermaksud untuk mendoakan sang anak dan Thorik segera menikah. Lantas benarkah Reza tak menampik salah satu doa dalam permintaannya tersebut adalah mendoakan sang anak bisa berjodoh dengan pria yang kini dekat dengannya tersebut, yaitu Thorik Halilintar? Pengalaman menariknya pasti seneng banget karena kan dulu 11 tahun yang lalu saya pergi ber-13 sama keluarga besar. Terus tahun ini ber-17 gitu. Jadinya alhamdulillah. Iya, kita benar-benar pada saat kita di Mekah dan Madinah, alhamdulillah kita benar-benar total benar-benar memanfaatkan waktu, benar-benar beribadah aja di sana udah. Gitu. Kan jalan-jalannya kan waktu lagi di Dubai aja gitu kan, rekreasi santainya. Tapi kemudian pada saat kita memasuki Madinah dan Mekah, ya udah kita fokus benar-benar ibadah aja. Pastilah semua nggak ada yang nggak nangis, semua nangis. Tapi kalau Hajar Aswad karena sangat ramai bulan Rajab, jadi kita nggak ke situ, cuman kita di rukun diamaninya, kita sempat berdoa di situ juga. Bantuin dia. dia. Baik, semuanya baik. Itu pas bertiga kita, saya sama Alia sama baby anak saya, kita bertiga. Alhamdulillah setelah selesai umroh keesokannya terus kita ke situ. Alhamdulillah. Hubungan di antara Thorik dan Aliyah memang bisa dibilang tinggal menentukan waktu terbaik bagi keduanya untuk melaju ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya sebagai orang tua, Reza Artamevia pun tampak sudah memberikan lampu hijau, terlebih lagi Thorik yang sudah diperkenankan mengantar Aliyah sampai ke bandara. Lantas seperti inilah jawaban Reza Artamevia terkait kabar tersebut. Pasti dong, saya pasti mendoakan seorang ibu, pasti mendoakan semua. Tapi saya berdoa juga buat semua kok. Insya Allah, buat semua, saudara-saudara semua, muslimin sama muslimat, mukminin sama mukminat, Allah minum Allah, semuanya mudah-mudahan. Semoga menjadi berkah ya perjalanannya. Makanya Tapi sama Thorik gimana sih Teh? itu kan udah ya, kita pulang. Makasih banyak. Tapi ACC ya Teh? Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Thorik sempat nganterin, artinya ada sinyal Baik. gitu kan. Semua juga udah lihat. Iya. Alhamdulillah ya, bismillah. Tapi seneng nggak Teh melihat Udah tahu juga gitu, kalau misalnya udah diterima ya pasti deh udah ya. Oh iya. Di balik lampu hijau dari sang ibunda, sebagai ibu sambung, Angelina Sondag kabarnya juga memberikan dukungan akan kedekatan Thorik dan Aliyah. Lantas seperti apa sosok Thorik di mata Angelina Sondag? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Setali 3 uang dengan lampu hijau yang agaknya telah diberikan sang ibunda. Angelina Sondag juga dikabarkan mendukung apapun hubungan yang dijalani oleh anak sambungnya tersebut. Meski sebenarnya mengaku belum tahu sedalam apa keduanya saling mengenal, Angie, sapaan akrabnya, menilai tetap mendoakan kemungkinan terbaik yang akan terjadi antara Alia dengan anak keempat dari pasangan Halilintar, Anovial Asmit, dan Lenggo Geni Faruk itu. Artinya semua itu kan di tangannya Allah. Jujur, aku baru sekali ketemu sama Torik, dan belum mengenalnya, gitu kan. Kalau misalkan ditanya, pasti aku akan susah untuk berkomentar karena kan yang didengar itu dan dilihat itu hanya di media sosial. Ya belum kenal secara dekat dan belum diperkenalkan dalam dalam intensitas yang seri ya. Aku belum ngomong sih ya sama anaknya ya, aku belum ngomong sama Alia, aku juga belum ngomong sama Torik, jadi belum mengetahui gitu loh, maksudnya kedalamannya itu seperti apa, keseriusannya seperti apa, begitu kan. Cuma kan kita doakan yang terbaik aja sebagai orang tua gitu. Aku hanya bisanya ibarat katanya mudah-mudahan lah Alia tuh menemukan yang terbaik. Kadang-kadang kan kita kan lupa gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan tuh sama Allah udah pasti jangan pernah gitu, sama ibu jangan pernah, sama keluarga ibu gitu juga, keluarganya Dedi juga gitu kan gitu. Kalau misalkan kita orang tua pasti kita maklumin, anak lagi sibuk gitu ya, pasti juga waktu terbatas gitu. Aku juga minta Kianu untuk memaklumi kakaknya gitu kan, artinya pasti lagi sibuk Kianu gitu, artinya kok belum dikenalin katanya Kianu gitu ya. Aku bilang ya udah gitu, walaupun ujung-ujungnya Kianu jawabnya ya kan nggak dikenalin juga nggak apa-apa Mami, tapi kan nanti butuh aku kalau kawin katanya. Bener-bener dewasa banget ya kan. Jadi aku bilang karena kakak Alia itu Sementara itu, melihat hubungan Torik dan Alia yang agaknya masih terkesan sembunyi-sembunyi ini, Denny Darko melihat untuk urusan pernikahan masih jauh dari anggapan beberapa pihak. Lantas, benarkah hal tersebut dipicu masih adanya hal yang seolah masih menyangkut di masa lalu Torik dengan mantan kekasih hatinya? Ya kalau saya kira karena orang tuanya ini sudah merestui sesuatu yang selama ini diharapkan, kan adalah restu dari orang tua, dan saat orang tua di sini sudah hadir, dua-duanya pun ini bukan orang sembarangan. Bukan artinya saya membandingkan Reza Artamevia dengan Bu Haji Faisal, tapi saya katakan bahwa karena dua orang ini sudah saling memberikan restu, maka nggak ada alasan lagi untuk tidak menceritakan ya bahwa mereka ini memiliki hubungan yang lebih dibandingkan pertemanan. Tapi apakah ini akan menuju ke pernikahan? Saya kira jauh. Dan restu kedua orang tua tidak terus kemudian menghapus rasa belum move on dari Torik Halilintar. Yang mulai itu yang wanita, memiliki perasaan. Yang pria itu menanti dan rasa itu tumbuh. Alia memiliki perasaan yang lebih dibandingkan Torik yang ya udahlah kenapa enggak ada salahnya, tapi juga tidak ada permasalahan dengan hubungan yang semacam itu. Cuman memang hubungan seperti ini lebih rentan untuk bisa berpisah, terutama saat ada orang ketiga nanti berusaha merangsek masuk, karena yang akan memulai dan memiliki rasa lebih itu yang wanita. Nah, yang pria ini diharapkan untuk bisa memiliki lebih agar memiliki yaitu tadi kalau kita bilang itu cadangan rasa untuk saat-saat yang tidak diinginkan jika ya itu terjadi nanti. Alia itu mengerti bahwa Fuji ini memiliki tempat yang spesial di hati Torik. Dan Alia nggak pengen juga terus ujuk-ujuk menggantikan. Alia ini memberikan waktu, Alia ini memberikan sebuah kesempatan. Dan kalau boleh saya lihat dari sini sebenarnya nggak ada terlalu besar permasalahan yang muncul. Kecuali jika ternyata Torik nanti itu terlihat seperti membanding-bandingkan, yang saya kira itu nggak akan terjadi. Tapi
Itu tadi, saya harap itu Torik itu bisa menumbuhkan perasaan yang lebih lagi agar Alia di sini nggak terus merasa insecure dan terus kemudian merasa harus dibanding-bandingkan dengan Fuji yang sebenarnya ini tidak terjadi. Sementara itu, lain halnya dengan Denny Darko, Roy Kiyoshi ungkap fakta mengejutkan terkait hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said. Seperti apa penerawangan Roy Kiyoshi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, hubungan Torik Halilintar dan Alia Mas Said pada akhirnya tak hanya disorot oleh warganet, namun juga oleh para pakar spiritual hingga anak-anak indigo. Salah satu anak indigo ternama di tanah air, Roy Kiyoshi, mencoba melihat dari mata batinnya soal bagaimana nasib dari hubungan Torik dan Alia di tahun ini. Roy Kiyoshi mengatakan bahwa pada dasarnya banyak disukai oleh penggemarnya, hingga mereka pun bisa menjadi idola bagi semua orang. Sayangnya, jika diterawang dari segi perjodohan, Roy Kiyoshi pun mengungkap bahwa hubungan mereka untuk ke jenjang lebih serius belum terlihat. Lantas benarkah hal ini bisa dikatakan sebagai berita buruk untuk hubungan mereka? Dalam benak saya rasanya, mohon maaf ya mungkin kalau salah, ya belum terlalu jodoh gitu. Mungkin bisa booming, tapi saya belum bilang kalau ini jodoh apa enggak. Mungkin bisa jadi pasangan teridola remaja mungkin. Tapi kalau untuk jenjang pernikahan, saya masih belum lihat sih. Semoga ya, kalau memang mereka berhubungan kasih ya kabar baiknya ditunggu aja. Saya kurang paham antara mereka satu persatu. Cuma kalau dilihat dari namanya, terus karakter mereka, ya masih banyak kayak penyesuaian yang harus mereka jalani gitu. Alia sendiri kayak masih gimana ya, mungkin masih ada takutan tersendiri. Kalau untuk dari Toriknya aku sih yakin sama beliau ya. Kalau dari Torik Halilintar ya oke sih. Terakhir dia juga sebenarnya kan selalu serius dalam memilih hubungan. Tapi kan kita nggak bisa bilang Torik Halilintar sama Alia Mas Said itu nggak cocok. Yang mana kita kan mau ngomong itu. Ya aku berharap aja mereka berdua ke jenjang pernikahan. Ya aku berharapnya Alia Mas Said sama Torik Halilintar berjodoh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.